Prediksi Villarreal vs Barcelona tanggal 21 Desember tahun 2025. Pertandingan Villarreal vs Barcelona pada pekan ke-17 La Liga 2025/2026 akan digelar di Estadio de la Cerámica. Pertandingan Liga Spanyol ini dijadwalkan kick-off Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, jam 22.15 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Pertandingan Villarreal vs Barcelona menjadi salah satu duel paling menarik di La Liga akhir pekan ini. Barcelona memimpin klasemen, sementara Villarreal membuntuti di posisi ketiga dengan jarak 8 poin dan 2 laga lebih sedikit. Kedua tim datang dengan modal impresif di kompetisi domestik. Villarreal mencatat 6 kemenangan beruntun di Liga, sedangkan Barcelona bahkan melangkah dengan 7 kemenangan beruntun menjelang jeda musim dingin. Villarreal sempat terpeleset di 2 ajang lain. Mereka tumbang di Liga Champions dan Copa del Rey, sementara laga Liga kontra Levante harus ditunda karena peringatan hujan lebat, yang membuat ritme kompetisi sedikit terputus. Rekor pertemuan memberi cerita menarik dalam Villarreal vs Barcelona. Villarreal memenangi 2 dari 3 duel Liga terakhir, tetapi kemenangan kandang atas Barcelona belum pernah terjadi sejak Oktober tahun 2007, sebuah catatan panjang yang menunggu dipatahkan. Barcelona sendiri datang dengan kondisi moral tinggi. Kemenangan 2-0 di Copa del Rey memperpanjang tren positif sekaligus menjaga konsistensi performa di tengah jadwal padat menjelang agenda Supercopa dan Derby Catalunya. Di La Liga, tim asuhan Hansi Flick sangat efisien. 7 kemenangan beruntun atas Elche hingga Osasuna membawa Barcelona mengoleksi 43 poin dari 17 laga, unggul 4 poin dari Real Madrid di posisi kedua. Prediksi starting 11 Villarreal vs Barcelona. Barcelona, 4-2-3-1. Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Martin, Balde, De Jong, Garcia, Yamal, Fermin, Rafinha, Torres. Prediksi skor Villarreal 1 Barcelona 3. Finalisima Argentina vs Spanyol, duel perdana Lionel Messi dan Lamine Yamal. Argentina dan Spanyol dipastikan saling berhadapan dalam ajang finalisima yang akan digelar pada tanggal 27 Maret tahun 2026 mendatang. Laga ini mempertemukan 2 juara benua, Amerika Selatan dan Eropa, dalam satu panggung prestisius. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Lusail, Qatar, stadion yang sama ketika Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Finalisima menjadi pertemuan simbolik 2 kekuatan besar sepak bola dunia. Sorotan utama laga ini tertuju pada pertemuan perdana Lionel Messi dan Lamine Yamal. 2 pemain dari generasi berbeda ini akan berbagi lapangan dalam satu pertandingan kompetitif untuk pertama kalinya. Finalisima antara Spanyol dan Argentina akan menjadi edisi keempat sepanjang sejarah turnamen. Namun, ini baru kali kedua trofi tersebut diperebutkan pada abad ini. Argentina datang sebagai juara bertahan setelah mengalahkan Italia dengan skor 3-0 di Wembley pada edisi 2022. Kemenangan itu menegaskan status mereka sebagai penguasa terakhir kompetisi ini. Laga ini akan mempertemukan Lamine Yamal dengan Lionel Messi untuk pertama kalinya dalam karir sang pemain muda. Yamal kini menjadi salah satu bintang utama Spanyol, sementara Messi membela Inter Miami CF. Pemain berusia 18 tahun itu kerap dibandingkan dengan Messi karena kesamaan jalur karir di Barcelona. Keduanya sama-sama bermain di sisi kanan, berkaki kiri, dan mengenakan nomor punggung 10. Meski baru pertama kali berhadapan di lapangan, Messi dan Yamal sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Pada 2007, Messi berpose bersama Yamal yang masih bayi untuk kalender amal, foto yang kembali viral saat Euro 2024. Sumpah serapah Hansi Flick lihat bintangnya tak masuk the best si FIFA.
Pada penghargaan yang digelar FIFA pada Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025, dini hari WIB itu, winger asal Brasil ini tak masuk dalam 11 pemain terbaik. Ia kalah dari Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, dan rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal. Bahkan perolehan suara Rafinha jika ditaruh di posisi gelandang masih kalah dari Vitinha, Cole Palmer, Pedri, dan Jude Bellingham. Padahal pemain berusia 29 tahun itu punya catatan gemilang, terutama sepanjang musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Musim lalu mantan pemain Leeds United itu berhasil mencetak 34 gol dan 26 assist dari 57 penampilan di segala ajang. Catatan tersebut bahkan mengungguli Yamal yang hanya mencetak 18 gol dan 25 assist dari 55 laga di musim lalu. Meski begitu, tetap saja Rafinha harus kalah dalam pemungutan suara yang diikuti oleh fans dan para ahli sepak bola. Lantaran ia tak masuk, Hansi Flick selaku pelatihnya di Blaugrana mengeluarkan sumpah serapah terhadap pemilihan itu. Dilansir dari France 24, Flick menyebut The Best si FIFA sebagai lelucon karena tak memasukkan nama Rafinha. Pasalnya pelatih asal Jerman itu menyadari betapa apiknya penampilan anak asuhnya itu sepanjang musim lalu. Flick mengambil contoh performa Rafinha di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025, di mana ia menjadi top skor bersama Serhou Guirassy dengan 13 gol dan menjadi pencetak assist terbanyak dengan 7 assist. Belum lagi dengan catatannya di kancah domestik, yang membuat Barcelona menyapu gelar Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Raja Spanyol musim lalu. The Best si FIFA ini adalah lelucon, sungguh lelucon. Ketika saya melihat tak ada nama Rafinha di sana, itu sungguh tidak bisa dipercaya. Jika Anda melihat pertandingan yang dia mainkan, berapa banyak gol yang dia cetak, assist yang dia berikan, itu luar biasa. Terlebih lagi, pengaruhnya pada tim. Ini benar-benar tidak adil baginya. Bagi saya ini lelucon, saya tidak percaya dia tidak masuk dalam 11 pemain terbaik karena setelah musim ini dia pantas mendapatkannya, ucap pelatih berusia 60 tahun tersebut. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Joan Laporta marah dan serang Real Madrid, semburkan kebohongan. Ketegangan Barcelona dan Real Madrid kembali memanas. Presiden Barcelona, Joan Laporta, melontarkan kritik keras terhadap Real Madrid dalam acara makan malam Natal Club, merespons pernyataan Florentino Perez yang dinilainya syarat kepentingan politik dan rivalitas. Laporta secara terbuka menuding Real Madrid TV sebagai sumber kebohongan yang terus memengaruhi opini publik, termasuk soal tekanan terhadap wasit dan konflik institusional yang telah lama membayangi hubungan kedua klub. Sikap konfrontatif ini juga muncul di tengah atmosfer pemilihan Presiden Barcelona serta perbedaan tajam pandangan terkait Superliga. Dalam pidatonya, Laporta menilai Real Madrid menyalahgunakan kekuasaan dan memperburuk relasi yang sudah lama renggang. Ia menegaskan Barcelona kini berada dalam fase kebangkitan dan membangun masa depan yang kuat, sekaligus menyiratkan bahwa serangan terhadap klubnya muncul karena performa positif tersebut. Pernyataan Joan Laporta, mereka adalah pihak yang memiliki televisi Bodrio. Dari sanalah mereka menyemburkan kebohongan dan meracuni opini publik secara permanen dan konstan. Mereka adalah orang-orang yang mencampur adukan kekuasaan dengan despotisme yang tidak tercerahkan, mempraktikkan sinisme, dan memiliki kesombongan yang tidak proporsional. Saya harus memperingatkan Anda bahwa momen olahraga kami yang bagus sedang memicu banyak rasa iri. Kami tidak akan membiarkan mereka terus melakukan manuver seperti ini.